Selamat datang di video tutorial saya. Kali ini kita akan mencoba belajar melakukan instalasi database MongoDB di CentOS 7. Peralatan yang saya gunakan adalah saya sudah menyiapkan sebuah VirtualBox, virtual machine yang menjalankan CentOS 7 sebagai guestnya. Kemudian saya juga menyiapkan terminal shell biasa di Linux. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling penting, kita akan menginstal, karena kita menginstal MongoDB, maka sambil proses ini berjalan, sambil proses instalasi ini berjalan, ada baiknya Anda mendownload juga MongoDB Kompas. Ini adalah MongoDB Kompas, jadi Anda download saja. Jadi sini Anda tinggal sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda jalankan di host dari VirtualBox Anda. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Windows untuk menjalankan VirtualBox, maka Anda cukup mendownload versi Windows untuk Kompas. Saya kira itu tutorialnya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang lain adalah guest CentOS yang saya pasang ini adalah versi minimal, jadi dan ini sudah setup dasar sudah saya lakukan. Jadi yang paling penting adalah untuk karena kita menginstal yang minimal, untuk CentOS minimal yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk konfigurasi IP perlu kita buat ada dua network card. Jadi yang pertama adalah kalau kita berikan perintah IPA ya. Jadi yang pertama adalah untuk NAT-nya, ini adalah di sini device-nya ENP0S3, ini adalah NAT. Lalu kemudian yang kedua adalah host only, di sini kita dapatnya device-nya adalah ENP0S8. Ini adalah IP yang kita bisa gunakan tuh mengakses dari host ke guest-nya. Nah, karena ini kita minimal, CentOS minimal itu default-nya tidak menaktifkan network service-nya. Jadi untuk itu Anda perlu memastikan terlebih dahulu. Jadi ada file konfigurasi yang harus Anda lakukan, yaitu di network script, di sysconfig network script. Lalu di situ ada ECFG ENP-S3. Nah, pastikan parameter di sini adalah Anda on boot, Anda berikan yes di sini. Jadi ya ini ya, jadi yang on boot, yang on boot ini Anda harus berikan yes. Kemudian yang kedua adalah yang kedua itu adalah ESP-S8. Ini juga begitu sama. Ini on bootnya Anda berikan yes di situ ya. Anda pastikan Anda berikan yes. Saya kira itu aja yang paling penting. Terus kemudian Anda pastikan Anda mengaktifkan network Anda. Jadi Anda enable network, oke. Jadi ini enable network. Kemudian Anda coba di start saja ya, di start. Oke. Jadi kalau sudah di start, maka Anda bisa cek di status. Ini adalah statusnya aktif, sehingga Anda ketika berikan IPA, maka di sini Anda akan dapatkan IP dari DHCP yang disediakan oleh VirtualBox Anda. Oke, itu yang pertama untuk network. Kemudian yang lain, untuk biar tidak terlalu rumit dalam hal kita memasang MongoDB, ada baiknya kita nonaktifkan SE Linux-nya. Jadi untuk mengaktifkan SE Linux, Anda tinggal edit SE Linux lalu config. Maka di sini Anda perhatikan, di sini ada parameter SE Linux sama dengan sudah saya ubah menjadi disable. Oke. Jadi dengan disable maka SE Linux tidak akan digunakan, tidak diaktifkan. Nah, begitu sudah Anda disable, Anda ubah dari enforcing ke disable, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda restart, Anda reboot saja. Oke, untuk cepat saya tidak akan reboot. Nah, ini guys, karena ini sudah kita aktifkan untuk host network host only, sehingga dengan cara mudah kita bisa mengakses guest ini dari host kita dari terminal. Jadi kita bisa buka terminal. Jadi kita jalankan SSH root add IP dari guest CentOS kita.
di IP-nya. Oke, sip. Nah, passwordnya saya masukkan. Baik, sekarang saya sudah masuk ke database, ke cache, sistem operasi cache saya. Baik, nah dari sini kita akan lanjutkan ke bagaimana kita akan menginstal software database MongoDB. Untuk menginstal software MongoDB, Anda bisa langsung aja di server, di dock server. Di situ sudah ada petunjuknya. Kita akan memakai versi 42. Lalu kemudian di situ ada installation. Oke, kita pilih yang community edition karena ini yang tidak berbayar. Lalu kemudian karena ini kita mau install di CentOS, jadi saya pilih install on Linux. Lalu kemudian Red Hat. Di sini sudah tersedia dokumentasi cara bagaimana kita melakukan instalasi. Langkah pertama adalah kita lihat di sini ada install MongoDB community. Lalu kemudian langkah pertama adalah kita harus membuat file repository MongoDB seperti ini namanya. Oke, lalu kemudian lalu Anda tinggal copy saja di sana. Oke, lalu kemudian setelah itu Anda copy ini ya. Di sini ada filenya, Anda copy. Oke, jadi caranya bisa dengan mudah kita lakukan. Oke, maaf ini sepertinya saya sudah membuat tadi. Jadi pi etc yam.repostd lalu ada MongoDB ini. Oke, jadi ini vi MongoDB. Lalu kemudian Anda tinggal paste, ini ada repository di sini. Oke, ini Anda tinggal paste saja di seperti ini. Baik, itu kalau sudah, maka langkah berikutnya di sini sudah langsung instalasi MongoDB. Jadi Anda tinggal, karena sudah sebagai root ya, jadi kita copy aja yam install main y MongoDB -org. Saya paste saja di situ, saya install. Baik, ini adalah proses instalasi dari database MongoDB. Jadi di situ kita sudah langsung mendapatkan paket MongoDB org yang terdiri dari Mongos. Ini adalah sebagai interface-nya untuk koneksi dari klien ke database node data kita. Lalu kemudian ada server, ini adalah untuk data servernya, node server datanya. Lalu shell ini adalah untuk tool klien kita. Lalu kemudian ini adalah tools yang lain yang bisa kita pakai untuk melakukan backup dan segala macam. Baik, sambil proses ini jalan, jadi kalau kita perhatikan di sini, maka urutan langkah selanjutnya adalah setelah Anda install, maka di situ di tahapan yang ini tidak perlu kita lakukan ya, saya kira untuk saat ini. Jadi ini karena lokasi datanya kita ikuti aja standar, jadi kita tidak akan defaultnya, jadi kita tidak akan melakukan pengubahan. Konfigurasi SE Linux juga tidak kita lakukan karena SE Linux-nya udah otomatis kita disable tadi ya. Oke, jadi ini langkah ini bisa kita lewati terus, kemudian sampai ke sampai kita akan melakukan namanya adalah prosedur untuk menjalankan MongoDB Community Edition-nya bagaimana. Setelah proses instalasi softwarenya dengan YAM ini selesai. Kemudian yang lain lagi yang perlu juga diperhatikan adalah seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita punya MongoDB Kompas ya. Jangan lupa itu Anda juga download lalu Anda install di komputer host Anda. Oke, jadi kalau Anda install di host Anda, maka nanti otomatis Anda akan mendapatkan Kompas. Saya pakai Linux 8 di sini sebagai hostnya. Oke, di sini ada MongoDB Kompas, jadi bisa kita install tanpa menunggu proses instalasi server selesai. Oke, jadi ini MongoDB Kompasnya kita siapkan untuk dijalankan. Setiap kali untuk pembuatan koneksi baru, sepertinya MongoDB Kompas akan mendownload beberapa plugin di sini ya. Jadi ini jadi ini sambil oke, kita kembali ke sini ya, sudah selesai. Oke ya, di sini sudah selesai. Saya ke atas terlihat ya. Baik, sekarang kita akan coba jalankan
tahap berikutnya adalah seperti di dokumentasi. Sebentar, saya cek. Oke. Baik, jadi kita jalankan, ini sudah terpasang. Lalu kita jalankan aja systemctl status MongoDB. Mongot ya. Oke, di situ statusnya adalah inaktif, jadi ini belum jalan database-nya. Jadi yang kita jalankan start mongot. Oke, jadi ketika kita menjalankan ini, maka otomatis akan dijalankan mongosnya dijalankan, lalu node-nya sendiri juga dijalankan, node datanya, juga config servernya ya, juga akan dijalankan. Baik, Anda bisa cek statusnya, status mongot. Nah, di sini kita dapatkan bahwa di sini aktif, sudah jalan ya. Baik, kalau ini sudah jalan, maka kita bisa melakukan dengan mengetikkan perintah mongo sebagai shell. Maka di sini Anda perhatikan, Anda akan mendapatkan ada mongo, kemudian di sini shellnya adalah 4.25, lalu ini adalah koneksinya, URI-nya MongoDB localhost, portnya adalah port mongosnya adalah 27017. Begitu seterusnya. Di sini oke, ini kita abaikan aja dulu di sini. Oke ya, jadi ini sudah jalan. Nah, sekarang kita bisa coba lihat apakah versi, kita bisa ketikkan db.version. Oke, jadi kita sudah install sesuai dengan versi yang terbaru, yaitu versi 4.25. Oke, lalu kemudian kita melanjutkan bahwa saat ini semua orang bisa mengakses database MongoDB ini, begitu ya, yang ada di cache-nya. Jadi ini semua orang boleh mengakses di sini. Nah, kita bisa membatasi user yang boleh mengakses ini dengan otorisasi tertentu. Jadi tidak semua orang akan bisa mengakses ini. Nah, untuk konfigurasi saya clear dulu. Anda bisa mengedit file etc, lalu ada mongo.conf di sana. Yang digunakan format untuk mongot adalah ini adalah format YAML. Oke, jadi ini YAML, jadi strukturnya sederhana, jadi tidak begitu rumit menurut saya. Oke, jadi kita ubah. Nah, untuk kita lanjutkan untuk bisa membuat MongoDB ini menerima otorisasi atau mengaktifkan otorisasi, maka kita harus mengaktifkan security-nya. Di sini ada security, saya buang dulu tanda remark-nya, lalu kemudian saya tekan A karena saya pakai VI sehingga saya masuk ke mode insert di sini. Lalu kemudian saya berikan parameter yaitu authorization. Oke, saya aktifkan. Jadi authorization saya aktifkan di sini. Kita aktifkan ya, authorization. Baik, kalau sudah kita escape sehingga modenya kita kembali ke mode command, lalu kemudian kita write quit. Oke, ini sudah. Sekarang tinggal kita coba systemctl stop MongoDB mongot. Oke, kemudian kita start mongot. Semoga tidak ada masalah. Oke, sudah berhasil. Jadi kita bisa cek sekarang. Oke, sudah aktif ya. Baik, jadi sekarang mode MongoDB server kita adalah dia mengaktifkan otorisasinya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa menambahkan satu user untuk menjadi admin dalam hal ini. Baik, kita masuk ke Mongo kembali, shell-nya. Ini MongoDB shell 42 sama ya, jadi koneksinya adalah ke sini. Lalu kemudian kita masuk ke database atau koleksi namanya kalau di MongoDB, yaitu admin. Jadi ini admin menjadi penting karena di admin ini menyimpan cukup banyak metadata yang berkaitan dengan koleksi dan user, termasuk user di dalamnya. Jadi kita masuk ke koleksi admin di situ. Nah, kalau sudah maka kita bisa berikan perintah db.create
create user, tolong perhatikan huruf besar huruf kecil karena ini menjadi penting. Oke, lalu kita berikan user, saya masukkan user saya, lalu password, saya masukkan password user saya, lalu yang paling penting adalah role. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pertemuan kelas sebelumnya bahwa di awal tadi ya, maksud saya bahwa Anda harus belajar juga JSON untuk mengingat kembali bahwa di sini kita akan memasukkan satu array role untuk user khusus. Karena kita memasukkan roles, maka kita masukkan objek untuk satu role satu objek. Maka di situ kita kasih role default kalau dari dokumentasi ini adalah user, admin, any database sebagai contoh. Database-nya adalah admin. Oke. Baik. Jadi kita dengan cara ini kita mau membuat user khusus, passwordnya adalah mahasiswa, dengan role-nya adalah user admin untuk keseimbangan database. Baik, kita jalankan. Baik, ini adalah sukses, sudah berhasil dijalankan. Maka yang berikutnya kalau kita ingin mencoba masuk ke, coba kita berikan show users. Oke. Di sini belum ada informasi autentikasi karena kita masuk root tanpa password tadi ya. Jadi kita masuk tanpa password ya. Oke, kita coba keluar. Baik. Kemudian kita jalankan mongo main u khusus main p, password akan dipromkan, lalu dengan user dengan authentication yaitu menggunakan database. MongoDB punya beberapa metode autentikasi ya. Yang kita pakai sekarang adalah autentikasinya adalah pakai authentication dari database. Lalu kemudian kita masuk ke pilih database-nya adalah admin. Oke, saya masukkan passwordnya. Oke, jadi sekarang sudah connect. Sebagai siapa? Harusnya sebagai khusus. Untuk melihat itu, maka kita bisa coba masuk ke admin. Lalu kemudian kita pilih show users. Maka di sini kita lihat bahwa ini adalah user saya yang saya gunakan untuk login sekarang ini. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya kita bisa menggunakan MongoDB Compass dari komputer host untuk bisa mengakses MongoDB server yang ada di cache kita. Yang perlu kita siapkan adalah bahwa firewall harus kita buka untuk port 27017. Kemudian yang kedua, kalau Anda perhatikan di konfigurasi MongoConf di dalam etc, maka di sini kalau kita cek pada parameter network interface yaitu net, di sini portnya 27017, bind IP sementara defaultnya adalah hanya localhost. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk ke database ini, maka Anda harus dari localhost. Nah, kalau kita karena kita ingin mengakses database ini dari luar IP localhost, maka kita harus mengubah. Di sini ada petunjuk bahwa use the net bind IP all setting. Nilainya adalah kalau dari dokumentasi adalah true atau false. Jadi kita bisa remark, lalu kemudian kita kasih perintah bind IP all true. Di parameter bind IP all kita aktifkan. Oke, itu untuk konfigurasinya. Jadi kita bisa write, kemudian kita jangan lupa kita restart dulu Mongo, kita stop, lalu kita jalankan kembali Mongo. Semoga tidak ada masalah ya. Oke, berhasil. Sekarang yang kedua adalah firewallnya. Jadi Anda bisa mengubah firewall cmd, kita tambahkan ke zona public at port 27017 TCP, kita kasih permanen. Jadi ketika booting konfigurasi ini akan tetap bisa tersampaikan. Oke, berhasil. Jadi kita port 27017 untuk zona firewallnya adalah zonanya public. Jangan lupa kita reload. Baik, jadi sekarang firewall mestinya sudah membuka port 27017. Nah, sekarang kita bisa
menguji coba dari aplikasi ini ya, MongoDB Kompas. URL-nya kita ngikuti, di sini ada contoh URL. Jadi kita bisa berikan MongoDB .2 192.168.56.102. Maaf, saya agak lupa, saya coba. Oke ya, 56102 betul ya, 56102. Oke. Portnya adalah 27017, database yang mau kita tuju adalah defaultnya admin. Kemudian kita kasih usernya khusus, passwordnya adalah tadi, kasih add. Oke, kita tes, semoga berhasil. Oke, jadi kita sudah connect ke host dari guest tadi, MongoDB, dan ini artinya kita sudah bisa melakukan untuk operasi-operasi lanjutan berikutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih sudah mencoba mengikuti dan memahami proses ini. Kalau ada yang salah mohon maaf, dan semoga tugas Anda untuk dapat memasang MongoDB di komputer Anda dapat berhasil. Oke, thank you.